Dicani tunggu aku di Piala Dunia. Nayalah abangku, King Indonesia bos. Si squadnya Akan ada perkenalan di stadion. kita tunggu aja, karena S plusnya bisa jadi lebih dari satu. Gimana tah? Setelah gagal menang dari PSIM Yogyakarta, Bojan Hodak lakukan rotasi dan evaluasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa kondisi pemainnya dalam keadaan oke dan persiapan menghadapi Borneo berjalan dengan bagus. Persiapan berjalan bagus, akan ada beberapa perubahan dari pertandingan sebelumnya, ujar Bojan. Terkait evaluasi yang dibenahi, Bojan mengatakan, di pertahanan kurang lebih timnya sudah bagus, sedangkan di lini penyerangan, kata Bojan, harus ada evaluasi kembali. Saya tidak ingat yang mana peluang mereka, PSIM. Penyerangan kami bisa membuat peluang, melepaskan tendangan tapi hanya satu yang menghasilkan gol dan itu adalah evaluasinya, katanya. Kini kata Bojan, kondisi pemainnya dalam keadaan oke, di laga terakhir sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya melawan Persijap Jepara. Tapi seperti yang saya katakan, kami tidak beruntung karena tidak mencetak 2 gol dari penalti. Tetapi permainan keseluruhan kami sudah lebih baik dan siap menghadapi Borneo untuk mendapatkan 3 poin, ucapnya. Sementara itu, Bojan Hodak beberkan pemain Persib yang terancam absen lawan Borneo FC, kalau Adam Perzibek. Pelatih Persib, Bojan Hodak membeberkan pemain Persib yang terancam absen lawan Borneo FC pada pekan keempat Super League 2025 hingga 2026. Bojan Hodak menyebutkan, setidaknya ada 2 pemain yang terancam absen pada laga Persib versus Borneo FC. Pemain Persib yang berpotensi absen pada laga melawan Borneo FC, yaitu Adam Perzibek dan Beckham Putra. Adam Perzibek dan Beckham Putra yang sebelumnya absen pada pertandingan Persib versus PSIM Yogyakarta tak gabung pada sesi latihan tim, Rabu 27 Agustus 2025. Alasan keduanya tak gabung latihan lantaran masih menjalani pemulihan cedera. Bojan Hodak belum bisa memastikan kesiapan Adam Perzibek dan Beckham Putra untuk pertandingan lawan Borneo FC. Saya tidak yakin Adam Perzibek bisa bermain untuk laga Beckham Putra kita lihat, kata dia. Hanya Adam yang belum merasakan atmosfer Super League. Dia telah melewatkan 3 laga yakni pada saat menghadapi Semen Padang FC, Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta. Ramon Tank dan Berguinho juga sedikit mengalami masalah kebugaran. Bojan menyampaikan, keduanya menjalani sesi latihan secara terpisah. Pelatih asal Kroasia ini memperkirakan Ramon Tank dan Berguinho bakal mengikuti sesi latihan secara normal pada Kamis. Sementara itu, Zulkifli Lukmansyah telah kembali gabung pada sesi latihan tim. Sebelumnya, pemain jebolan Akademi Persib ini mengalami masalah cedera pada awal kompetisi. Kini, dirinya sudah siap untuk pertandingan tim Maung Bandung yang terdekat. Sama halnya dengan Adam, Zulkifli Lukmansyah juga belum merasakan atmosfer Super League. Diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi. Karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi pilihan Tom Haye yang hijrah ke Persib Bandung pada musim ini. Menurutnya, keputusan bermain dimanapun menjadi hak dari setiap pemain profesional termasuk para penggawa timnas Indonesia yang memilih untuk berkarir di tanah air. Ya kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi, kata Erick Thohir. Karena kan pilihan masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main dimanapun, termasuk pemain-pemain yang dari negara lain yang ingin bermain di Indonesia, jelasnya. Tom Haye baru saja diresmikan sebagai pemain Persib Bandung pada Rabu, 27 Agustus 2025. Kabarnya, dia mendapat kontrak selama 2 tahun untuk membela Maung Bandung. Pemain itu direkrut secara bebas transfer setelah kontraknya bersama Almer City habis pada akhir musim lalu. Bersama Persib, pemain berjuluk The Professor itu akan mengenakan nomor punggung 33. Gelandang 30 tahun menjadi pemain diaspora keempat yang memilih untuk melanjutkan karir di Indonesia. Sebelumnya, ada Jordi Amat bersama Persija Jakarta, Rafael Struijk di Dewa United, dan Jens Raven yang telah berkostum Bali United. Bagi Erick, pulangnya pada pemain diaspora ke tanah air bukan menjadi masalah besar, terutama untuk timnas Indonesia. Justru, dia menyoroti soal agen-agen pemain yang dinilainya perlu standarisasi. Yang terpenting yang saya bilang sama Ilik, perbaikan sistem di liga mengenai standarisasi agen-agen pemain. Ini harus segera diterapkan di tahun ini, jangan sampai ada agen-agen nakal, ujar Erick. Tak ketinggalan aturan soal standar pemain asing yang bisa bermain di Super League agar kualitas liga lokal semakin meningkat. Yang kedua, saya juga minta standarisasi pemain asing yang main di liga di tahun depan, tahun 2027,
ditingkatkan, seperti ada aturan di beberapa negara lain, ucap pria 55 tahun tersebut. Jadi, supaya pemain asing yang bermain di liga ini memang kualitasnya bagus, ini yang saya sudah kirim surat kepada I-League, dan mereka punya komitmen itu, jelasnya. Berita lainnya, hadirnya Tom dan Barba bukti finansial Persib luar biasa, pecundangi Persija hingga klub Thailand dan Italia. Persib Bandung berhasil mengamankan tanda tangan Tom Haye dan Federico Barba, dua pemain berlabel Timnas Grade A. Namun perjuangan Persib untuk mendapatkan Tom Haye dan Federico Barba tidak mudah karena harus bisa mengalahkan setidaknya 4 klub dari lokal dan mancanegara. Total ada 4 klub yang telah dipecundangi Persib Bandung mulai dari klub Super League, ASEAN hingga sekelas Liga Italia. Sebelum dilepas Almere City, Tom Haye sempat ditawari beberapa klub. Berdasarkan akun Instagram se-Asia Goal, paling santer dikabarkan membidik Tom Haye adalah klub Thailand yakni Bangkok United dan Port FC. Namun kedua klub itu gagal mendapatkan sang profesor yang memilih Persib sebagai pelabuhan barunya. Rekor bursa transfer pun pecah setelah kedatangan Tom Haye. Dikatakan, Persib Bandung menggaji Tom Haye hingga Rp 700-an juta per bulan. Nominal itu menjadi yang tertinggi untuk pemain sekelas Super League. Sebelumnya Persija digadang-gadang sudah dekat dengan Tom Haye, namun pada akhirnya batal dengan alasan yang tak diungkapkan. Diduga fasilitas dan gaji tinggi Tom Haye tak bisa dipenuhi meski alasan ini pun tidak diungkapkan oleh Ketua Umum Jakmania, Diki Sumarno. Pada akhirnya Persija hanya berhasil mendapatkan Jordi Amat, sedangkan pengamat sepak bola tanah air, Bung Binder, menyebut bahwa finansial Persib Bandung yang luar biasa menjadi alasan Tom Haye bisa merapat ke Bandung. Berita lainnya, usai datangkan Tom Haye, bos Persib konfirmasi kedatangan Eliano Reijers. Eliano Reijers kembali menjadi sorotan setelah media Belanda, De Stentor, mengabarkan bahwa sang winger timnas Indonesia mendapat izin tidak mengikuti sesi latihan PEC Zwolle untuk mempercepat proses transfer. Dua klub raksasa Indonesia, Persib Bandung dan Bali United, dikabarkan sedang bersaing memperebutkan jasanya. Reijers sudah absen dari sesi latihan PEC Zwolle Rabu, 28 Agustus 2025, karena klub memberinya kesempatan menuntaskan transfer, tulis De Stentor. Meskipun disebut diminati oleh Bali United, konon Eliano lebih condong memilih Persib Bandung, juara Super League musim lalu. Persib Bandung menjadi pilihan utama Eliano. Tawaran mereka dianggap lebih menarik dibanding Bali United. Meski ada beberapa klub Indonesia yang berminat, sepertinya Reijers akan memilih Persib Bandung. Tim itu menjadi juara di Indonesia tahun lalu, ucapnya. Jika mega transfer ini berhasil, maka sungguh musim ini Persib akan semakin mengerikan, menarik dinantikan. Bahkan ada perkenalan di stadion. Kita tunggu aja. Karena X+nya bisa jadi lebih dari 1, gimana tah? Jujur, sumpah saya kaget banget karena sebelumnya yang saya mendapatkan informasi bahwa Tom Haye memang diincar oleh 2 klub Indonesia.